anakku. Sampai nyawamu berakhir sudah. Ada Tuhan, tolong kami Tuhan. Tolong Tuhan. Tolong Tuhan. Biarin menjerit kau nak. Kau bilang di sini ku mahasiswa. Kau di sini ku sesak kau bilang. Sampai mama tidak bisa bernafas Nona. Sampai mama tidak bisa bernafas. Tepat hari ini, 8 Juli 2025, kita mengenang sebuah peristiwa menggemparkan Indonesia yang terjadi 3 tahun lalu, pada 8 Juli 2022. Peristiwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua oleh Ferdi Sambo dan kawan-kawan, menyita perhatian publik. Awal bulan ini merupakan 3 tahun pembunuhan Brigadir Polisi Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir Y, alias Brigadir J alias Brigadir Joshua. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua terjadi pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo yang kala itu menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan, Kadif Propam, Polri, di Kompleks Perumahan Polri Duren 3, Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selain Ferdi Sambo, istrinya, dan anak buahnya, sederet polisi berpangkat tinggi juga menjadi terpidana kasus ini. Kasus ini menyeret perhatian masyarakat karena baik pelaku, korban, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya kebanyakan merupakan anggota polisi. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua semakin bertambah rumit dan panjang, lantaran ada perubahan alur lantaran berita acara pemeriksaan, BAP, yang diubah. Pengungkapan peristiwa ini ke masyarakat juga menunjukkan kejanggalan, karena baru disampaikan 3 hari setelah terjadi. Di Jambi, keluarga Brigadir Joshua pun larut dalam kesedihan atas kabar menyakitkan ini. Sederet video kepulangan sang polisi muda ini viral di media sosial, atas dokumentasi keluarga yang merasa tidak percaya akan kasus yang menimpa anak mereka. Semua berawal di malam saat orang tua dan saudara Brigadir Polisi Yosua Huta Barat tidak diperbolehkan membuka peti Brigadir Polisi Yosua Huta Barat saat jasad sampai di rumah duka. Rasa penasaran keluarga akan larangan tidak boleh melihat anak tersayang untuk terakhir kalinya menjadi pemicu. Kasus ini dikorek dan viral ke permukaan. Perdebatan panjang antara polisi dan keluarga pun pecah, hingga pada akhirnya, peti Brigadir Polisi Yosua Huta Barat bisa dibuka oleh pihak keluarga. Kami pengen dari Bapak yang dari Jakarta, jangan dari Siregar lagi kami dengar kronologis. Mohon maaf, biar semua saya pengumuman di sini mendengar, adik saya yang dari kamu mendengar. Mohon maaf Pak. Jadi kalau dari Siregar nanti ada kurangnya, ada lebihnya. Kalau memang Bapak menginginkan, saya akan menyampaikan, tapi memang kami merasa agak sedikit bagaimana gitu untuk menyampaikan ini semua orang. Ya, untuk kronologis fakta di TKP, fakta di TKP yang disampaikan kepada Reza dan kepada saya, kepada Reza dan kepada saya waktu itu di bulan kedua. Kemudian juga sebelum ke rumah sakit disampaikan seperti itu faktanya, bahwa ini saya sampaikan Pak ya, kita ya, bahwa di TKP itu ada teriakan dari ibu yang menyampaikan panggil Iki, Richard, tolong seperti itu. Dan Richard datang pertama datang, Richard turun ke bawah dari tangga, ketemu sama Mahmud yang keluar dari kamar dengan menempel senjata. Ada apa Bang? Begitu pertanyaannya, dan Mahmud langsung mengakukan senjata. Dari situ, keluarga akhirnya menyadari sejumlah kejanggalan pada mayat Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Rasa janggal itu pun dirasakan pula oleh media di Jambi dengan lebih teliti dan cermat bergerak meminta konfirmasi tentang kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat kepada Kabid Propam Jambi. Seberjalannya waktu, kasus semakin jadi perhatian publik, tidak hanya di Jambi, namun menjadi konsumsi nasional yang dianggap menyeret nama baik institusi Polri. Bahkan, desakan dari berbagai pihak, seperti Indonesia Police Watch, meminta Kapolri untuk membentuk tim gabungan pencari fakta dalam menyelidiki kasus kematian Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Indonesia Police Watch menilai status Brigadir Polisi Yosua Huta Barat belum jelas sebagai korban atau tersangka, di mana Brigadir Joshua awalnya dituduh melakukan pelecehan terhadap istri dari Kadif Propam yang merupakan pasangan dari atasan Brigadir Joshua berdinas. Bahkan, Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso kala itu mendesak Kapolri untuk menonaktifkan Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo untuk menghindari distorsi dalam penyelidikan. Kapolri pun membentuk tim khusus dipimpin oleh Wakapolri Komisaris Jenderal Polisi Gatot Edi Pramono
yang bertugas memberikan asistensi dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polres Jakarta Selatan. Dari titik inilah, kasus akhirnya berubah haluan. Dari yang awalnya almarhum Brigadir Joshua mendapat cap sebagai pelaku atas kasus yang menjerat dan menghilangkan nyawanya, menjadi korban atas tindak arogansi atasan yang tega menghabisi nyawa bawahannya. Penyelidikan pun berlanjut. Bahkan pihak kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua pun melayangkan laporan ke Bareskrim Polri untuk melaporkan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Polisi Yosua Huta Barat, hilangnya ponsel milik Brigadir Polisi Yosua Huta Barat, dan penyadapan terhadap ponsel milik keluarga Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Perlu kalian informasikan kepada masyarakat umum adalah kami sudah menemukan jejak digital dugaan pembunuhan berencana. Artinya sudah ada rekaman elektronik di mana almarhum saking takutnya di bulan Juni 2022 dia sampai menangis. Itu berupa telepon atau gimana? Rekaman elektronik, nanti teknisnya pada saat akan terungkap. Kemudian ancaman pembunuhan itu berlanjut terus hingga 1 hari menjelang pembantaian. Di rumah dinas atau tempat lain tuh? Kalau tempatnya itu nanti tugas polisi menentukan apakah di rumah dinas, apakah sedang di luar dinas, tetapi salah satu yang bisa saya pastikan itu TKP-nya di Magelang. Berarti bukan di rumah dinas? Pengancaman itu di Magelang. Untuk TKP-nya untuk pembunuhan berarti bukan di rumah? Tidak menutup kemungkinan? Tidak tertutup kemungkinan di Magelang atau di antara Magelang Jakarta, tapi bisa juga di rumah itu. Kapolri juga mengamini segala desakan untuk menonaktifkan Ferdi Sambo dari jabatan Kadif Propam, disertai beberapa bawahannya seperti Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri Brigadir Jenderal Polisi Hendra Kurniawan, dan Kapolres Jakarta Selatan Komisaris Besar Polisi Budi Herdi Susianto. Penanganan kasus yang semula ditangani oleh Polres Metro Jakarta Selatan juga diambil alih oleh Polda Metro Jaya, dan selanjutnya lagi ditarik ke Bareskrim Polri. Polisi pun akhirnya turut melakukan autopsi kedua terhadap jenazah Brigadir Polisi Yosua Huta Barat yang dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Muaro Jambi, Jambi. Autopsi kedua melibatkan tim dokter dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia, PDFI, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, dan Pusdokes Polri untuk menyelidiki lebih dalam kasus besar yang menyeret Jenderal Bintang 2 di tubuh Polri ini. Kesedihan keluarga juga berkurang dengan pula Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dimakamkan kembali dengan upacara kedinasan Polri dari yang awalnya tidak diberikan izin oleh pihak kepolisian. Pemakaman jenazah telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Sesuaikan dengan rencana. Kerjakan. Kerjakan. Upacara selesai, selanjutnya kami kembalikan dengan doa dari keluarga. Penghormatan terakhir kepada arwah almarhum. Kepada arwah jenazah. Arwah, senjata! Arwah, senjata! Panjangnya pemeriksaan dan penyelidikan yang dijalani, akhirnya pada 9 Agustus 2022, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengumumkan bahwa Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo sebagai tersangka kasus pembunuhan Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Tidak cuma itu, berdasarkan keterangan Kapolri, Brigadir Polisi Yosua Huta Barat dijelaskan tewas karena ditembak dengan sengaja oleh Bayangkara II Richard Eliezer atas perintah dari Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo. Untuk membuat kesan telah terjadi baku tembak, Inspektur Jenderal Polisi Ferdi Sambo menembakkan peluru ke dinding rumah berkali-kali dengan menggunakan pistol milik Brigadir Polisi Yosua Huta Barat. Menghalangi proses penyidikan sehingga proses penanganannya menjadi lambat. Tindakan yang tidak profesional
pada saat penanganan dan olah TKP serta tindakan-tindakan tidak profesional lain pada saat penyerahan jenazah almarhum J di Jambi. Oleh karena itu, untuk membuat terang dan menghilangkan hambatan-hambatan penyidikan, beberapa waktu yang lalu kami telah mengambil keputusan penonaktifan Kapolres Metro Selatan, Karo Paminal, Kadif Propam-Polri, Karo Propos. Kemudian tim sus juga telah melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran kode etik profesi Polri ataupun tindakan untuk merusak, menghilangkan barang bukti, mengaburkan, dan merekayasa dengan melakukan mutasi ke Yanma Polri, dan saat ini semuanya dilakukan pemeriksaan. Terkuaknya tabir kelam di rumah dinas polisi milik Jenderal Bintang 2 yang menghilangkan nyawa polisi muda berpangkat brigadir itu semakin viral dan heboh, hingga pada ujungnya, kasus berlangsung di persidangan hingga vonis para pelaku pembunuhan Brigadir Joshua. Kasus ini harus menjadi pengingat keras bahwa tanpa integritas, kewenangan justru bisa menjadi alat pembinasaan. Kekuasaan tanpa kejujuran dan kebijaksanaan akan merusak. Akhirnya, penegakan hukum yang adil dan transparan adalah fondasi utama negara hukum. Kini, Polri harus kembali pada jati dirinya sebagai pelindung dan pengayom masyarakat, agar tragedi serupa tidak terulang, dan hukum tidak lagi tunduk pada jabatan atau pangkat, melainkan berdiri tegak atas nama keadilan. Masyarakat harus berani ikut mengawasi dan melawan ketidakadilan di mana saja dan oleh siapa saja. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bagi seluruh pihak, bahwa kekuasaan tanpa kejujuran dan kebijaksanaan akan sangat berbahaya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.